Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ada sepasang suami istri yang telah memutuskan pernikahan dengan mentalak 3. Kan hukumnya apabila mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, baru dia boleh kembali kepada suaminya bila diceraikan oleh suami barunya. Bolehkah kita menikahi wanita itu tapi tujuan hanya untuk melepaskan hukum? Tak boleh. Jadi mahalil namanya. Jadi mahalil. Uang yang haram jadi halal dengan nikah dengan dia. Nikah itu yang jelas tidak boleh ditetapkan waktu. Sebagaimana pelajaran orang Syiah, nikah itu kan baca waktu, nak seminggu, nak sebulan, nak 2 bulan. Nah, dalam pelajaran kita tidak boleh akan nikah ada waktu itu, tidak boleh. Tidak sah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mimpi pergi ke Mekah, lalu disuruh aku tawaf, lalu aku keliling Ka'bah. Pas aku berhenti di depan pintu Ka'bah, lalu aku masuk ke dalam Ka'bah, lalu aku nangis mohon ampun pada Allah segala dosa. Apa arti ini makna? Wallahu alam. Anda tidak paham soal mimpi-mimpi ini. Adonian jawabannya. Ya. Cari di buku-buku yang penjelasan soal mimpi. Ada yang bahasa Arab, ada juga yang sudah Indonesia. Makna-makna daripada mimpi. Kalau saya tidak ada paham ini. Apa hukumnya jika kita sudah ambil wudhu, senggolan sama ponaan laki-laki, batal apa tidak? Ponaan tidak ada batal wudhu, ibu. Madai dengan ponaan batal. Kalau ponaan batal, baca kawin sama ponaan. Tidak batal. Apa arti mu'awidat? Dia mu'awidat. Allah alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tat balik siaran jatuh imam pitat warung ibu. Duduk antara 2 sujud dengan duduk tahiyat awal. Sama tak? Duduk antara 2 sujud dengan duduk sama. Nah, sama duduk tahiyat awal, duduk tawarruk. Benar. Ini jadi di Depok. Aku sopir tat begawi sama Cino di jalan tadi. Aku dengar Ustaz ceramah disuruh ganti saluran sama nyonya. Apa hukumnya buat aku tat? Oh, berarti nyonya nanda dengar ceramah. Ya sudah. Ya namanya nyonya, mungkin tak ada sejalan dengan pahaman dia. Ya. Ya awak baik dengar ceramah. Nyonya juga dengar, mana nak ngamal ke nya? Kongkon solat nyonya tak solat. Kongkon nutup aurat nyonya nak muka aurat. Ya kan hukum Islam, pelajaran Islam, wong Islam ngawi kenya. Tak ada nyonya ngawi kenya. Nyonya puasa boleh lapangan haus baik. Kita puasa kewajiban, ya. Waalaikumsalam. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nani jarang sakit. Tapi apa Allah sayang, Allah belum sayang dengan anak sampai belum sehat terus ya. Apa doa abang banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya pegawai dari satu toko. Lama saya sudah bekerja di toko itu, sekarang saya berhenti Pak Ustadz. Karena saya bekerja tempat lain. Berdosakah bos saya bila tidak memberikan saya pesangon?
Kan ada aturan, itu aturan kerja tuh macam mana anak tak paham. Bukannya urusan anak itu. Ada tanya di departemen apa namanya? Tenaga kerja. Itu ada macam mana cara-caranya wallah alam. Ya tinggal kita nyadari terhadap anak buah gitu dak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya sakit hati dengan mantan pacar saya yang meninggalkan saya? Oh sudah, belum jodoh tu tak pula nak direbut ke, oi. Jangan ke kamu pacaran. Wong laki bini lah pacak bercerai tu tidak? Wong laki bini lah pacak bercerai. Nah, fikirkan itu. Yang hebat lagi itulah tua bangko, lah bercocong lah berpolo-polo. Bercerai. Ya Allah, ribut soal apa? Ribut soal apa coba nak diributkan tu? Lah tua, lah mampu dapur kan sudahlah. Beradu lah. Tak kata no. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya minta cerai dengan suami saya karena dia telah menikah lagi. Bu, tanya dulu bu, jangan gancang-gancang cerai itu ada apa? Suami nikah lagi itu sebabnya apa? Tanya dulu. Kalau pertanyaannya masuk akal, ibu bikin perjanjian bahwa suami tidak akan meninggalkan istri dan tetap memperhatikan anak. Lanang juga kalau berbini lagi sampai nak ninggal ke bini tua, tidak merhatikan keluarga, merhati ke bini muda baik, itu salah. Belum pacak kamu berbini dua, salah yang macam itu. Tak baca, ya. Berarti anda belum paham, belum ngerti tentang hal itu. Berarti anda belum siap. Berarti nikah itu cuma sekadar dengan hawa nafsu. Pak Ustaz, waktu salat asar itu sampai jam berapa bisa kita lakukan? Sebelum maghrib masih baca. Sebelum maghrib masih baca. Berdosa tak kalau suami tak bisa mencukupi kebutuhan istri? Terus apa hukumnya kalau istri tidak menghargai penghasilan suami? Salah satu penyebab wanita tidak mencium bau syurga adalah wanita yang tidak dapat menghargai hasil suami. Nah itu. Jadi kalau dia hanya sebagai seorang istri, yo hidup ini kan wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada barang melata di dunia ini kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Di dunia ini siapa yang lahir di pojok dunia ini, pokoknya yakin bahwa itu diatur Allah, kalau pasti ada rezekinya. Tak pacak dipastikan. Besar kecilnya wallahualam. Artinya yang hidup dunia ini adalah yang kita cari, yang kita belum punya. Yang kita pasti sudah dapat itu tidak usah dicari. Macam rezeki sudah diatur, nasib lah ada ketentuan. Ulang lagi, kita berdagang, bergawe, berjualan, aktivitas segala macam di luar rumah itu cuma sekadar ikhtiar. Tapi ikhtiar kita tu tidak dapat memberi bekas. Tak ada dengan kita bergawe tu lantas kita jadi orang kaya. Kita berdagang tu lantas kita jadi orang berduit. Tak ada, belum tentu. Bahkan kadang-kadang dia bergawe tak ada berhasil, tambah menambah beban. Ada.